Tidak hanya membeli barang elektronik, kendaraan atau rumah saja, biaya kuliah pun bisa dicicil agar bisa memudahkan para mahasiswa. Tapi yang menjadi perbincangan khususnya mahasiswa ITB, ternyata pinjaman yang diberikan justru semakin memberatkan mahasiswa karena bunganya tidak berbeda jauh dengan pinjaman online pada umumnya. Biaya kuliah bisa dicicil agar bisa memudahkan mahasiswa. Tapi yang sekarang ramai dibahas, ternyata pinjaman yang diberikan justru semakin memberatkan mahasiswa. Karena bunganya tidak berbeda jauh dengan pinjaman online pada umumnya. OJK bahkan mengamini bahwa ada banyak kampus yang kini bekerjasama dengan platform-platform pemberi pinjaman untuk memberi cicilan pembayaran bagi mahasiswa. Kita diskusi. Senin kemarin, sejumlah mahasiswa ITB memprotes pihak kampus yang menawarkan program pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema cicilan dengan lembaga non-bank bagi mahasiswa yang tidak mampu. Mahasiswa merasa kecewa karena bunga yang ditawarkan oleh platform pendanaan tersebut bukannya meringankan, namun semakin membuat mahal biaya kuliah. Berikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Salah satu mahasiswa bercerita, jika tidak mampu membayar UKT, pihak kampus menyarankan untuk cuti atau menggunakan skema cicilan dari platform yang ditunjuk kampus Danacita. Gimana cuti juga bayar 50% UKT, jadi bayar 6,25 lagi. Duitnya dari mana lagi? Saya nggak tahu. Itu berarti pernah nyoba aplikasi Danacita terus? Enggak, saya kan rumah saya hampir di Citabang, Pak. Saya kelilit utang, saya nggak takut pegang-pegang utang lagi. Lalu apa tanggapan dari ITB terkait layanan biaya UKT dengan skema cicilan ini yang diprotes oleh mahasiswa? Kami coba konfirmasi, sampai Selasa siang Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto menyebut belum bisa memberikan keterangan secara detail kasus ini. Dia pun mengatakan tidak hanya ITB tapi ada lebih dari 80 universitas lainnya yang telah bekerjasama dengan platform pendanaan. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu apa itu Danacita. Jika melihat website resminya, Danacita menulisnya sebagai platform pendanaan. Terlihat memang lebih fokus di bidang pendidikan. Dan bukan hanya ITB, tapi ada 148 universitas hingga lembaga pendidikan yang sudah bekerja sama. Lalu apakah Danacita ini legal? Kami sebagai regulator telah memanggil PT Danacita ini untuk mendalami apakah ada hal-hal yang dilanggar terkait dengan proses penetapan pihak yang dapat diperkenankan untuk melakukan pinjaman dan apakah ada hal-hal yang dilanggar berkaitan dengan langkah-langkah terkait dengan pengembalian dari utang itu. Lalu apa bedanya dengan pinjol? Jika melihat di simulasi cicilan pinjaman Danacita, penawaran memang tidak jauh berbeda. Untuk bunga dalam setahun mencapai lebih dari 20%, tapi ada juga yang memang tanpa bunga. Apakah pinjaman dengan bunga seperti ini menguntungkan buat mahasiswa? Jadi, yang akan menanggung semua beban biaya pendidikan ini berikut beban pinjaman dana pendidikan ini adalah si mahasiswa yang bersangkutan ya. Nah, kalau dibilang ada yang untung ya ada yang untung, tapi apakah si mahasiswa itu untung? Kelihatannya seperti itu, tapi menurut saya itu harus dikaji harus betul-betul dikaji ulang gitu ya. Karena itu kembali lagi ya. Mahasiswa ini kalau begitu bagaimana dia cara mengembalikannya? Karena dia tidak punya penghasilan, kecuali pinjamannya itu atas nama si orang tuanya. Padahal ada Undang-Undang Dikti tahun 2012. Di sini menyebutkan kalau mahasiswa tidak mampu diberi keringanan pinjaman dana tanpa bunga. Di pasal 76 disebutkan pemerintah, Pemda,
atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya. Kemudian ada 3 jenis bantuan atau beasiswa, yaitu kepada mahasiswa berprestasi, bantuan atau pembebasan pembiayaan, dan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi mahasiswa setelah lulus atau dapat pekerjaan. Boleh, ya kalau masalah boleh sih boleh-boleh saja. Tapi dengan kondisi kerjasama ini, apakah rakyat akan dipermudah? Rakyat diberikan akses lebih? Rakyat punya kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik? Atau sebaliknya, rakyat seperti dicekik, rakyat dipersulit hidupnya? Kalau ternyata rakyat justru merasakan semakin sulit, kenapa langkah ini yang diambil? Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jangan sampai masalah biaya bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.